ngantuk? Yes, betul ngantuk. Apalagi hari Sabtu itu adalah hari yang ujiannya luar biasa. Teman-teman semuanya mungkin tahu setelah Senin sampai Jumat gitu ya, Bu, webcaman mulu gitu, atau misalnya kuliah mulu, terus hari Sabtu sebetulnya hari bebas sedunia, Bu, mau tidur sampai jam 12, sholat duhur tidur lagi, asar tidur lagi sampai beduk maghrib. Itu adalah cita-cita mulia di hari Sabtu sekarang ini gitu. Jadi cita-citanya tanya hari Sabtu ngapain? Tidur seharian, dari sesudah sahur sampai menjelang berbuka puasa. Itu adalah cita-cita semua orang di hari Sabtu. Oke ya, Mas dan Mbaknya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas sampai di sana. Oke. Sebetulnya ketika kalian meminta untuk ada tambahan materi, karena ada beberapa materi yang katanya tidak jelas atau mungkin alasan lain yang melatar belakangi kalian, justru apa? Gitu. Karena dari 1 sampai 7 untuk kelas saya pun selalu saya membuka kesempatan seluas-luasnya di setiap akhir pertemuan dari Mas dan Mbaknya untuk bertanya tentang apa sih yang nggak jelas. Gitu. Bahkan konsep yang paling sederhana pun yang ingin ditanyakan, saya selalu memberikan kesempatan. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi baiklah, mungkin yang beberapa yang tidak ada di kelas saya, kita akan bahas apa nih Bu kalau begitu pagi ini. Tapi saya mau bahas apa? Teman-teman semua di sini dengerin saya. Responnya oke. Kalau tidak mau buka kamera boleh. Ini ada kolom chatnya nggak ya? Oke, kolom chatnya. Silakan chat. Dari mana, kelas berapa? Boleh chat kalau tidak nyalain kamera Mas dan Mbaknya. Kayaknya susah disuruh nyalain, ada 36. Mungkin lain kali bisa panitia bisa koordinasi dulu, jadi kita bisa pakai Zoom, lebih menarik kalau pakai Zoom itu bisa ada sedikit permainan di pagi hari ini agar nggak ngantuk gitu Mbak. Kalau pakai Google Meet kan agak susah. Tapi ya sudahlah. Oke, ada kolom chat teman-teman semuanya. Boleh tulis dulu sebelum saya memberikan materi. Dari kelas mana? Dari kelas mana kalian sekarang di kelas psikologi komunikasinya? Boleh, silakan manfaatkan kolom chatnya. Ayo penuhi kolom chatnya guys. 05. Di rumah sedang ramai. Oke, ada baru 2 doang. Yang lain? PR 02, 01 Bu, 102. Oke, yang lain? 01 Bu, sabar Eka mah sudah kenal, sabar. I know you gitu. Saya sudah hafal kalau si Eka mah. Yang lain? Yang lain ini pada 02, 05 Bu, Vanessa, 03, 02, 02, mari terus. Oke, 03 Bu. Oke, Mas dan Mbaknya, karena soal nanti mungkin dari yang di luar kelas saya sudah diinfokan bahwa nanti soalnya adalah multiple choice atau pilihan ganda sesuai dengan kesepakatan dari koordinator pembuat soal gitu. Jadi akan ada 25 soal dan mohon maaf ketika pilihan ganda artinya nyawa kalian sebetulnya cuma satu. Pada satu soal itu nyawa kalian cuma satu, salah atau betul, gitu kan? Kalau salah ya berarti tidak memiliki nilai, kalau betul ya bersyukur ada nilai, gitu. Dan karena pilihan ganda, artinya kalau 25 soal itu berarti kalau satu soal nilainya 4, gitu, berarti untuk nilai 100 bisa kalian kalkulasikan sendiri berapa kira-kira pencapaian kalian kalau dalam pengerjaannya itu ternyata banyak yang salah. Oke. Kalau berbicara psikologi komunikasi, sebentar, yang tidak paham itu yang bagian mana? Mungkin ada yang mau ngecap dulu, Bu,
misalnya disuruh global, oke, saya mau yang di pertemuan pertama dulu deh. Sebentar. Karena saya nggak tahu ya. Oke, boleh share screen ya, saya sebentar. Kalau saya share screen, saya nggak ngelihat kalian sebetulnya. Oke, psikologi komunikasi pertemuan pertama. Nama saya Dr. Sri Wahyuning Astuti SPCMIKOM. Tadi MC-nya yang depan gelarnya belum dibacakan gitu. Oke, kalau berbicara tentang psikologi komunikasi, sebetulnya kita mau belajar apa sih Bu kalau ditanya seperti itu? Kalau mau tahu tentang psikologi komunikasi, itu kita harus ngapain sih Bu gitu. Kalau komunikasi orang sudah paham sekali komunikasi, kalau ditanya komunikasi ya ngomong Bu gitu. Komunikasi ya berbicara Bu. Oke. Psikologi dan komunikasi ranahnya atau ruang lingkup kajiannya itu adalah sama-sama perilaku. Sama-sama kita melihat tingkah laku dari manusia seperti itu. Nah, komunikasi dan psikologi ini ibaratnya sebuah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Psikologi komunikasi ini ingin melihat proses komunikasi dilatar belakangi oleh faktor psikologis individunya. Faktor psikologis itu apa, Bu? Faktor psikologis yaitu faktor yang melekat secara biologis, fisik, dan lain sebagainya yang ada di dalam individu tersebut. Contohnya faktor psikologis itu ya tadi misalnya ada perasaannya gimana untuk faktor internalnya, eksternalnya misalnya ada tekanan atau enggak dan lain sebagainya. Contoh sederhananya seperti ini. Pada saat kita melakukan komunikasi, kalau kita melakukan komunikasi tidak mendasari pada proses psikologi seseorang, kalian masuk ke ruang dosen terus ketemu saya. Wajah saya sedang ditekuk 15 misalnya, dalam artian karena saking banyaknya kerjaan, deadline menumpuk dan lain sebagainya, dan ujuk-ujuk kamu datang. Ujuk-ujuk kamu datang dengan protes dengan kondisi seperti ini misalnya. Bu, kok nilai saya B sih Bu? Gitu. Maka respon yang mungkin muncul yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Karena yang kamu ajak ngomong itu kondisi psikologisnya sedang tidak dalam kondisi prima. Sudahlah tekanan banyak dan lain sebagainya, kamu ujuk-ujuk protes datang ngomong kok nilai saya cuma B Bu gitu misalnya seperti itu. Nah ini kalau kita berbicara memperlihat atau memperhatikan proses psikologis orang lain, maka proses komunikasinya pun akan berjalan dengan katakanlah lebih baik. Saya tidak sebut sempurna ya, lebih baik. Karena apa? Kita memperhatikan proses psikologis seseorang. Makanya saya akan sangat dengan cermat ketika berbicara atau memperhatikan berbicara atau nimbrung dengan pembicaraan orang lain. Kadang-kadang dengan alasan baper gitu ya, Allah baper amat ngomong begitu doang aja tersinggung gitu. Orang itu bebas semaunya memberikan komentar dan lain sebagainya kepada orang lain. Padahal baper itu adalah proses psikologis karena stimulus yang masuk. Stimulus yang masuk itu berarti baik kata-kata, ucapan dan lain sebagainya itu memang menyentuh ranah psikologis mereka. Gitu ya. Jadi psikologi komunikasi sebetulnya ingin melihat proses komunikasi yang didasarkan pada faktor psikologis manusia, gitu ya. Nah, saking pentingnya komunikasi dengan psikologi itu ada dua kesimpulan yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rahmat, gitu ya. Komunikasi itu dianggap sebagai hal yang esensial. Esensial itu dasar bagi proses kepribadian manusia, gitu kan. Ahli ilmu sosial bahkan menyebutkan
Jadi kurangnya komunikasi akan menghambat kepribadian. Kalau saya boleh cerita sedikit, itu dalam buku Jalaluddin Rahmat, ada dikisahkan bahwa ada sepasang suami istri gitu. Suami istri itu bapaknya sangat amat otoriter, entah karena apa dan lain sebagainya. Anaknya itu dikurung selama bertahun-tahun di uh, apa ya, bunker atau penjara bawah tanah, tapi yang ada yang dimiliki oleh di rumahnya saja gitu kan. Tidak ada proses komunikasi apapun di dalamnya. Setiap hari ibunya pun diam karena takut dengan suaminya ya. Nah, setiap hari jadi ketika ngasih makan itu tanpa ada proses komunikasi sama sekali. Misalnya sapaan, hello, how are you today, misalnya seperti itu, enggak. Tapi ngasih makan juga kasih piringnya, dorong gitu, tanpa ada proses komunikasi sama sekali. Setiap hari selama bertahun-tahun, sampai kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian setempat lah ya. Kalau di film-film itu mungkin 911 pada zamannya zaman sekarang gitu. Nah, kemudian setelah ditangkap bapaknya dan lain sebagainya gitu kan, anak itu nggak ngerti apa-apa, tidak ada proses bahasa yang bisa diungkapkan gitu. Dari situ kemudian bapaknya mendapatkan ganjaran ya, artinya dihukum pidana selama berapa puluh tahun. Ada satu kata yang diucapkan oleh bapaknya itu ngomong seperti ini, seluruh dunia tidak akan tahu gitu. Dunia tidak pernah tahu apa yang saya maksudkan gitu. Nah, anaknya pun gagap dalam artian tidak ngerti kosakata atau bahasa apapun, karena selama ini tidak pernah ada stimulus yang masuk. Sampai sekarang, sampai di sini mungkin kalian bisa mengambil sebuah highlight atau garis merah bahwa ternyata proses komunikasi itu adalah dari sebuah proses pembiasaan. Kita bisa ngomong dari kecil itu karena orang tua kita itu membiasakan, misalnya minum, bunda gitu, dak gitu, terus seperti itulah. Nah, kalau tidak ada stimulus yang sama sekali masuk, maka akibatnya orang tidak dapat melakukan komunikasi. Itu contohnya itu, dan itu menjadi berita yang amat sangat fenomenal dan kemudian diteliti oleh hampir seluruh ahli komunikasi gitu, bahwa ternyata bukan cuma kalau tidak ada stimulus yang masuk dari proses komunikasi, maka orang tidak akan bisa melakukan komunikasi gitu ya. Nah, menurut Jalaluddin Rahmat juga disebutkan komunikasi amat erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Yes, karena pada saat kita melakukan komunikasi atas apa yang akan kita ucapkan, tentu kita berusaha menggali ingatan kita sebelumnya. Saya tidak akan berbicara lancar seperti ini kalau saya tidak memiliki pengalaman. Pengalaman itu bentuknya berarti bisa pengalaman saya membaca buku, pengalaman saya kemudian bertemu dengan orang, dan lain sebagainya. Kemudian proses kesadaran yang membuat kajian komunikasi menarik perhatian para psikolog. Jadi perlu kalian garis bawahi lagi sekali lagi bahwa psikologi dan komunikasi itu erat kaitannya, karena beberapa ahli komunikasi itu lahir dari seorang psikolog gitu. Jadi kalau ada orang psikologi belajar komunikasi itu sudah biasa banget, karena komunikasi itu lahir dari bapak-bapak yang ada di psikologi sebelumnya gitu. Contohnya ada Wilbur Schramm, itu sarjana psikologi. Kemudian ada Kurt Lewin, kalau kalian paham teorinya tentang psikologi kelompok. Terus kemudian ada Kafka, Kohler, Wehmer, dan tokoh psikologi Gestalt. Tokoh psikologi Gestalt itu tokoh psikologi yang memandang segala sesuatu secara utuh atau Gestalt gitu ya. Terus kemudian ada
ada beberapa, kalau misalnya kalian cermatin, ada beberapa tokoh psikologi, mohon maaf, tokoh komunikasi yang dipengaruhi oleh tokoh psikologi. Di antaranya, kalau kalian belajar teori komunikasi, ada yang namanya Paul Lazarsfeld, itu ternyata dipengaruhi oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud ini dianggap atau dijuluki sebagai bapak psikoanalisis. Psikoanalisis itu apa sih, Bu? Psikoanalisis adalah cabang dari ilmu psikologi yang melihat dari ketidaksadaran manusia atau alam bawah sadar. Kenapa seorang psikoanalisis ya merupakan ahli psikologi yang luar biasa fenomenal? Karena menganggap bahwa perilaku manusia itu sebetulnya berawal atau berasal dari sebuah ketidaksadaran alam bawah sadar yang begitu amat sangat direpres di dalam ingatan mereka. Justru itu akan memunculkan. Contohnya seorang yang benci sekali dengan orang dan dia merepres sedemikian rupa, kok malah saya jadi mimpi ya Bu, saya padahal sudah berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengingat memori itu. Justru kalau dalam teori psikoanalisa itu, ketika kita merepres ingatan-ingatan buruk atau ingatan yang memang tidak pernah kita inginkan untuk kembali hadir, maka kemungkinan besar ingatan itu justru akan hadir di alam mimpi kita. Gitu. Makanya kalau misalnya ada hal-hal buruk, hal yang paling bisa dilakukan adalah merilis atau melepaskan, membiarkan ingatan itu tidak tersimpan atau direpres. Karena justru ketika direpres di bawah alam bawah sadar, maka akan muncul ke permukaan. Nah, psikoanalisa ini berusaha untuk menggali ingatan-ingatan alam bawah sadar itu karena ternyata menjadi pemicu perilaku manusia berikutnya. Gitu. Orang yang memiliki kegagalan dalam percintaan gitu, atau misalnya memiliki trauma masa lalu terhadap ayahnya, maka akan menjadi memunculkan perilaku yang kedepannya itu membenci laki-laki dan lain sebagainya. Gitu. Kalau psikoanalisa, nanti kalau dalam teori perkembangan dan teori psikososial berikutnya ada beberapa ahli lagi dari ilmu psikologi yang melihat kajian perilaku tentang itu. Tapi kita bahas yang ada saja gitu ya, yang memang harus dibahas karena kalian orang komunikasi, bukan orang psikologi. Kalau orang psikologi pasti saya ajarkan semuanya dari mulai Erikson, dari Erikson, Skinner dan lain sebagainya. Nantilah di-spill sedikit-sedikit. Oke, kemudian Karl Hoffman itu ahli lain yang banyak mendapatkan didikan psikologi juga. Ia pernah menjadi asisten Clark Hull, tokoh psikologi aliran behaviorisme. Behaviorisme itu aliran psikologi yang melihat segala sesuatu berdasarkan perilaku manusia. Nah, tetapi ya yang perlu kalian pahami, walaupun ilmu komunikasi banyak dipengaruhi oleh psikologi, tidak serta-merta ilmu komunikasi itu menjadi bagian dari psikologi gitu. Karena psikologi ya psikologi, komunikasi ya komunikasi, tapi proses komunikasi dipengaruhi oleh psikologis, iya gitu. Jadi tidak menjadi bagian. Gambarannya mungkin seperti ini. Komunikasi itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ada lingkungan, ada sosial, ada simbol, ada sebuah proses kemudian memunculkan makna. Gitu ya. Mungkin kalian bisa brainstorming di ini lebih dulu. Oke, ini bagian kemudian ada 3 dimensi konseptual penting yang mendasari definisi komunikasi. Kalau ini mah sudah ya diajarkan di pengantar ilmu komunikasi. Nah, dimensi pertama adalah tingkat observasi atau derajat keabstaraannya. Misalnya,
definisi komunikasi sebagai proses yang menghubungkan satu sama lain bagian terpisah dunia kehidupan. Itu terlalu umum. Sementara sebagai alat untuk pesan, mengirim pesan militer, perintah dan sebagainya lewat telepon, kurir dan lainnya terlalu sempit. Ya, tingkat observasinya itu artinya bahwa tiga dimensi konseptual penting yang mendasari definisi komunikasi adalah yang pertama tingkat observasi. Bagaimana sebuah observasi? Kalau komunikasi dibilang mengirim pesan gitu, itu terlalu luas. Tapi kalau misalnya pesannya mengirim pesan untuk pada saat militer, itu juga terlalu sempit. Gitu. Jadi tergantung dari bagaimana gitu, bagaimana kita melihat secara observasional. Kemudian dimensi kedua adalah kesengajaan. Jadi yang komunikasi yang harus kalian cermatin adalah kita melakukan komunikasi itu adalah memang benar-benar mau dalam artian sengaja. Hanya pengiriman dan penerimaan pesan yang disengaja. Sedangkan sebagai definisinya tidak menuntut syarat ini. Oke. Jadi kalau mau ngomong kan saya mengharapkan feedback dari orang yang mau saya ajak ngomong. Nah, makanya berarti saya sengaja mengirimkan sebuah pesan. Saya berharap nikmah wal jannah gitu ya, misalnya memberikan sebuah respon. Maka apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, saya hari ini akan mengungkapkan bahwa nikmah hari ini kamu terlihat cantik. Sebetulnya nggak boleh ya ngomong kayak gitu, itu bagian dari apa ya? Bagian dari body shaming katanya. Kalau mau ngomong terlihat cantik mah setiap hari nikmah itu cantik. Nah, jadi kosakatanya gimana, Bu? Nikmah, hari ini kamu lebih cantik dari biasanya gitu. Artinya hari-hari sebelumnya Nikmah tuh cantik, cuman hari ini kelihatannya auranya kalau biasanya agak pink-pink gimana, ini sekarang semu-semu orange gitu loh Nikmah maksudnya. Jadi begitu. Itu namanya kan ada unsur intentionality atau kesengajaan. Kalau sudah seperti itu kan nanti nikmah responnya nggak harus ngomong terima kasih Bu gitu karena kan jauh gitu. Tapi responnya bisa dengan senyum dan lain sebagainya, itu adalah sebuah respon. Tapi saya sengaja nih ngomong ke nikmah. Kemudian dimensi ketiga adalah penilaian normatif. Sebagai definisi meskipun secara implisit menyertakan keberhasilan atau kecermatan, sebagian lainnya tidak seperti itu. Jadi normatif, norma sesuai dengan aturan dalam proses pelaksanaan komunikasi. Apa? Ada pesan, ada pemberi pesan, ada source, ada sumber pesan, ada noise, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, 4 ciri pendekatan berapa menit ya saya ngasih materi, Mas Mbaknya, Mbak Panitia? Tapi kalau untuk materi kira-kira sampai jam itu sudah sampai sesi tanya. Sampai jam berapa? Sudah sampai jam 11 itu udah sama sesi tanya jawab. Jadi mungkin Oke ya. Terima kasih. Nah, pendekatan psikologi komunikasi ini saya spill yang di depan sedikit-sedikit aja sebelum saya ke materi yang lain. Itu ada konsep diri yang dan sebagainya. 4 ciri pendekatan psikologi pada komunikasi. Yang pertama itu ada sensory reception of stimuli, penerimaan stimulus secara indrawi. Pendekatan psikologi pada komunikasi. Yang pertama ada penerimaan stimulus secara indrawi. Jadi orang kalau mau melakukan komunikasi itu harus ada stimulus dulu secara indrawi. Indrawi itu berarti ada panca indera kita itu ada 5. Stimulusnya itu bisa masuk ke 5 ini. Bisa misalnya dari mata, hidung, telinga, terus kemudian sampai ke kulit, yang artinya kemudian memunculkan sebuah komunikasi. Kita mau merespon itu harus ada stimulus ini yang masuk dulu, yang merangsang 5 panca indera kita. Kemudian dalam proses komunikasi itu kita bisa memprediksi respon. Kalau saya melakukan komunikasi dengan orang lain yang tadi saya sebutkan, ketika siapapun lah, kalau seseorang lagi nangis di sini misalnya, ada Zaneta di sini lagi nangis, terus tiba-tiba saya ngomong yang lebih membuat dia sedih gitu.
pasti saya sudah bisa memprediksi respon apa yang akan muncul dari orang yang sedang saya ajak ngomong. Dalam hal ini Zaneta. Bisa jadi dia akan tambah sedih atau marah gitu ya, tambah sedih, marah, atau justru diam. Nah, tapi respon inilah sebetulnya bisa diprediksi oleh pemberi pesan gitu. Jadi jangan sampai ya gue kan nggak ngerti gitu, ya gue kan nggak tahu gitu. Nah itu adalah hal-hal sebetulnya yang perlu dihilangkan pada saat kalian melakukan komunikasi dengan orang lain. Kalian harusnya sudah bisa memprediksi, oh kalau ngomong saya kayak gini Bu Sri pasti marah gitu, atau ngomong kayak gini orang itu pasti marah, apalagi menyangkut hal-hal yang tidak mengenakan bagi orang yang diajak berbicara gitu. Karena ini sudah merupakan pendekatan bahwa kita bisa melihat bentuk respon apa sih yang nantinya akan muncul dari proses komunikasi kita. Dan kemudian ada peneguhan respon atau reinforcement of response. Peneguhan respon itu bisanya bentuknya bisa bermacam-macam, ketika misalnya marah dengan diiringi membanting dan lain sebagainya, itu adalah bentuk dari sebuah peneguhan respon gitu ya. Itu proses komunikasi. Oke, saya mau bahas tentang, saya stop share dulu. Oke, masih pada ada ya, mudah-mudahan jangan tidur. Ini panitianya John Cam terus loh. Oke, saya mau bahas tentang apa sih habis itu kita konsep diri. Oke. Nah, konsep diri itu apa? Kalau ditanya, saya boleh nanya nggak? Yang jangan yang ada di kelas saya. Ya, kelas lain misalnya 03 mana Mbak? Oke. 0304 05 mungkin 05, mohon maaf boleh tahu dong dosennya siapa ya? Di chat aja kalau misalnya ini. Karena saya benar-benar nggak tahu gitu siapa. Oke, Mbak dan Masnya. Jadi kita berbicara tentang konsep diri. Konsep diri kalau ditanya, oke, kalau yang lain nggak mau jawab, saya tanya Mbak Ocha deh. Mbak Ocha, kalau ditanya orang, who are you? Jawabannya apa? Saya akan jawab secara general, saya adalah mahasiswi. Oke, saya adalah mahasiswi. Oke, yang lain kalau ditanya, who are you? Nah, kalau kalian melihat ada film yang judulnya Who Am I gitu, Who Am I adalah memaknai diri bahwa siapa sih saya sesungguhnya. Kalau dijawab saya adalah mahasiswi, benar Bu, yang nggak masalah gitu. Tapi konsep diri ini membahas pada bagaimana kalian memaknai diri kalian berdasarkan hasil bentukan lingkungan. Lingkungan ini bisa bentuk keluarga dan lingkungan sosial. Misalnya gini, saya Bu Asri gitu ya, ibu satu anak, rumahnya di Lembang, memiliki kemampuan memasak misalnya gitu. Saya bisa menulis cerita, saya bisa berpuisi dan lain sebagainya. Itu kalau disuruh dijelaskan. Karena kenapa kemudian saya bisa pada kesimpulan seperti itu? Karena semua orang bilang misalnya, masakan saya enak, misalnya nih ya. Karena semua orang bilang, ketika saya ngomong itu semua orang paham, tersirap gitu. Jadi konsep diri ketika saya berani berbicara seperti itu hasil dari bentukan lingkungan, memaknai diri, bagaimana seseorang memaknai dirinya berdasarkan bentukan lingkungan. Lalu Jalaluddin Rahmat menyebutkan bahwa konsep diri adalah pandangan dan perasaan individu tentang dirinya, baik yang sifatnya psikologis, sosial maupun fisik. Kalau saya dong misalnya seperti ini, kalau ditanya Bu Sri, ya Bu Sri gendut gitu. Saya gendut, terus kemudian tapi saya menarik gitu. Misalnya, itu kan udah proses sosialnya. Psikologisnya saya agak melankolis. Nah, ketika memunculkan bahwa saya melankolis, saya gendut gitu, saya
bisa berinteraksi dengan orang itu karena apa? Saya sudah benar-benar bisa memahami diri saya. Kadang-kadang kan orang kalau mau ngomong Anjel kamu siapa, nggak malu gitu, nggak tahu ya, nggak tahu orang menganggap saya apa. No, konsep diri adalah kalian bisa memaknai diri kalian kok, nggak ada yang salah. Terus kenapa kalau misalnya kalian hidungnya pesek, terus kenapa kalian kalau misalnya dibilang gendut, atau terus kenapa kalau kalian dibilang hitam gitu. Kalau saya sudah bisa memaknai diri berdasarkan secara psikologi, sosial maupun fisik, ya itu berarti kalian sudah memahami konsep diri kalian masing-masing. Nah, konsep sendiri merupakan gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman yang tadi saya bilang, yang diperoleh dari interaksi lingkungan. Ada di kelas saya itu katanya tadi dia biasa dibilang ubay gitu karena katanya cabi atau perutnya gendut, makanya dipanggil ubay. Tapi dia bisa memaknai, iya sih Bu, saya kan memang cabi gitu. Kita dipanggil cabi meskipun gitu ya, panggilan atau julukan atau labeling seperti ini tidak boleh, saya tekankan lagi, tidak boleh disematkan kepada siapapun gitu. Karena ini menjurus kepada sebuah body shaming yang akan berakhir pada bullying. Dasar giginya maju, tonggos, dan lain sebagainya. Betul, ya terus kalau tonggos lu mau ngapain gitu. Kalau gue hitam lu mau ngapain? Kalau gue gendut, terus apa yang mau lu lakuin gitu kan. Nah ini sebetulnya yang kayak gini tuh labeling itu juga tidak boleh disematkan. Tapi ketika kita bisa memaknai, ya memang gue gendut kok, terus kenapa gitu. Kadang-kadang kita sering melewati batas ini. Sebuah konsep diri yang pemberian labeling ini yang terus-menerus akhirnya melekat. Kenapa dipanggil cabi? Ya karena pipinya ini sampai gede pun dipanggil cabi gitu. Karena ada bagi sebagian orang yang nyaman dan ada sebagian orang yang enggak gitu. Jadi perlu digarisbawahi seperti itu. Kalau saya tanya nih dari teman-teman Kak semua, saya selalu tanyakan, kapan orang tua kalian itu memuji kalian? Lagi-lagi saya tanya Mbak Ocha nih. Mbak Ocha terakhir dipuji sama orang tua kapan? Kalau diri saya sendiri sudah lama sih, paling setahun yang lalu. Oke, setahun yang lalu. Mbak Ocha ini kelas sama, angkatan 2021. Betul Ibu, saya angkatan 2021. Kelas apa? PR berapa? PR 4503. 03. Oke. Jadi kan ya, misalnya terakhir kapan dipuji sama orang tua? Sebetulnya hal-hal sederhana ini yang akhirnya mendorong sebuah konsep diri kalian terbentuk. Lingkungan sosial itu pertama kali adalah lingkungan keluarga. Saya tidak akan pernah peduli atau orang lain, orang X misalnya, kalau ditanyain kamu siapa, saya cantik misalnya, kamu cantik kata siapa? Kata mama gitu. Kamu pintar kata siapa? Kata papa. Nah itu adalah bekal untuk membentuk sebuah konsep diri gitu. Bagaimana konsep diri kita akan positif kalau orang terdekat kita saja tidak bisa memberikan pujian itu gitu. Kalau ditanya aku mah bodoh, aku mah nggak ngerti apa-apa, nggak lah, udahlah aku lah gitu, kayak gitu gak terus kan. Ya karena dari dalam saja tidak ada dukungan gitu, tidak ada dukungan sama sekali dari itu, dari dari orang terdekat kalian, khususnya keluarga gitu. Makanya kalau kita jadi orang tua nanti, jangan segan-segan untuk melakukan pujian ke orang lain, ke anak sendiri misalnya. Masak walaupun cuma telur ceplok gitu, atau masak air yang ada di sini. Oh pinter anak mama gitu, anak mama cantik kok gitu, pakai baju apapun juga matching dan lain sebagainya. Itu yang akan membentuk konsep diri kita gitu. Makanya saya nanya, sedihnya setiap dalam semua pembelajaran saya kalau ditanya
Kapan orang tua kalian terakhir melakukan pujian? Itu hampir sangat minim. Kalau saya selalu memberikan apresiasi, namanya reinforcement ya, yang tadi disebutkan, atau penguatan kepada setiap aktivitas perilaku yang dilakukan oleh anak saya. Sedikit apapun itu dihargai. Kalau salah ya juga saya harus menyatakan itu salah gitu. Tapi kalau yang bagus ya it's good gitu, bagus, pinter anak bunda gitu. Ya, kemudian ada beberapa ahli merumuskan definisi konsep diri. Menurut Burns, konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang dipikirin seseorang, pendapat orang lain mengenai dirinya, dan apa yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Kemudian menurut G.H. Smith gitu ya, konsep diri sebagai pandangan, penilaian, dan perasaan individu mengenai dirinya yang timbul sebagai hasil dari suatu interaksi sosial. Intinya pada setiap pendapat para ahli itu sudah saya spill di depan. Bagaimana pandangan orang lain, hasil interaksi kita dengan orang lain dan lain sebagainya, khususnya keluarga, lingkungan sosial, itu membentuk konsep diri kita. Kalau tiap saat saya bergaul gitu ya, nggak mau lah sama Bu Sri orangnya gitu, jutek gitu, sama Bu Sri orangnya gitu, galak misalnya, terus saja orang mengungkapkan itu. Makanya akhirnya saya bentukkan lingkungannya, akhirnya ya gitu deh, kata orang sih saya gini, padahal enggak gitu. Nah kadang-kadang berarti Bu gimana dong Bu? Ya sebetulnya akhirnya ada yang namanya konsep diri yang kita inginkan gitu. Nah, konsep diri sebenarnya masuk dalam komponen konsep diri. Ada konsep diri sebenarnya itu dari siapa dan apa dia. Konsep diri sebenarnya itu ditentukan oleh peran dan hubungan dengan orang lain serta reaksi orang lain terhadap orang tersebut. Itu konsep diri sebenarnya. Kalau misalnya orang lain nyebutnya ya apa yang diungkapkan mereka, itu biasanya akan membentuk konsep diri kita. Nah, konsep diri ideal itu merupakan gambaran seseorang mengenai penampilan dan kepribadian yang didambakannya. Pengennya sih saya itu jadi orang yang ramah, PR yang handal, ramah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata orang bilang ngomong aja susah nih konsep diri sebenarnya. Nah, komponen konsep diri itu ada konsep diri sebenarnya dan konsep diri ideal. Nah, terus ada dua komponen yang membentuk konsep diri. Ada komponen kognitif. Kognitif ini terkait dengan pikiran, yaitu bagaimana pengetahuan individu memikirkan atau berpikir tentang keadaan dirinya. Komponen kognitif ini adalah kalau boleh dijelasin itu adalah ketika kita sudah bisa mengungkapkan siapa sih saya, ada self image atau gambaran diri. Komponen kognitif ini data yang bersifat objektif karena dari dalam diri. Orang mau ngomong apapun, no way. Saya sudah punya ada komponen kognitif. Saya sudah berpikir, kalau orang lain ngomong jutek, lu aja kali yang gak suka sama gue, dan pas pada saat ngomong lagi gak dalam kondisi tepat, ya gue jutekin lah gitu. Misalnya kayak gitu. Tapi secara kognitif saya berpikir, kamu adalah satu dari sekian orang maksudnya gini, kamu adalah satu-satunya orang yang ngomong gitu. Karena secara eksplisit itu orang lain enggak kok. Dan saya merasa bahwa saya enggak seperti itu. Nah, ini komponen kognitifnya. Gambaran tentang dirinya itu bisa kalian ungkapkan. Siapa saya kalau ditanya, saya nih Waljana dan saya ramah kok gitu. Lu pas pada saat dijutek kalau yang nggak pas gitu misalnya, gitu ya. Karena gambaran kognitif individu ini adalah modal utama sebetulnya. Modal utama kalian untuk mengkonsepkan tentang siapa sih diri kalian setelah dilalui oleh sebuah proses berpikir begitu. Kemudian ada komponen afektif, merupakan penilaian individu terhadap diri. Penilaian tersebut akan membentuk penerimaan diri atau self acceptance dan harga diri. Komponen afektif merupakan data yang bersifat subjektif. Kalau tadi objektif berpikir tentang diri, maka afektif itu ya wes lah, ya udahlah gitu. Itu karena terkait dengan perasaan. Akhirnya akan menerima. Ketika sudah berpikir gitu, akan masuk dalam proses penerimaan diri.
ketika sudah memaknai self image, maka akan muncul sebuah harga diri. Jadi konsep diri kemudian masuk ke self image, masuk ke dalam self esteem. Orang yang konsep dirinya jelek, kemungkinan besar maka dia akan memiliki harga diri yang rendah. Gitu. Kalau dia tidak bisa memaknai dirinya, bagaimana mungkin dia akan bisa memaknai memiliki harga diri? Gitu ya. Kalau lagi-lagi kalian terpuruk dengan kondisi ya, gua mah nggak bisa apa-apa, gua mah bodoh, aku mah nggak ngerti, aku mah ini gitu, maka harga diri kalian pun tidak akan tinggi, gitu, tidak akan terbentuk. Tapi kalau kalian bisa memaknai diri kalian, saya nih mau waljana bisa kok, kayak gitu doang mah nggak bisa gitu. Nah makanya kan harga dirinya terbentuk. Ketika ada tantangan berikutnya atau hal-hal baru, maka dia akan dengan amat sangat bisa merespon itu secara positif. Gitu. Kemudian Steines itu menyebutkan 3 aspek dari konsep diri itu. Ada konsep diri dasar yang dikognisikan, sebetulnya sama ya dari yang di atas, dari hasil kognisi konsep diri dasar itu. Kemudian diri yang lain. Aspek ini merupakan gambaran diri seseorang yang berasal dari penilaian orang lain. Sama seperti sebetulnya beberapa ahli ini hanya ada pengembangan dari kalau tadi 2, sekarang 3. Nah, diri ideal. Diri ideal itu aspek yang merupakan seperangkat gambaran mengenai aspirasi apa yang diharapkan oleh individu, sebagian besar berupa keinginan dan sebagian lagi berupa keharusan. Oh oke. Saya dianggap sebagai mahasiswa TELU. PR pula. Nah, PR itu kemampuan public speaking dan komunikasinya dituntut untuk lebih baik gitu ya. Bukan misalnya harus bisa gitu, tapi dituntut untuk lebih baik dari jurusan matematik. Matematika itu jurusannya kan hanya bergelut dengan angka. Kalau nggak bisa ngomong di depan itu ya orang bisa maklum jurusan matematika. Tapi kalau sudah jurusannya apa, PR, mana, tell you, wow, gitu misalnya. Nah, sampai nggak bisa ngomong atau masih grogi, maka itu yang perlu dipertanyakan. Bu, kemampuan public speaking itu diukur dari apa? Sebetulnya kan kita kalau ngomong di depan umum, itu menggali informasi yang sudah pernah masuk. Bagaimana mungkin saya bisa berbicara secara panjang lebar ini kalau tidak ada input yang masuk? Artinya paham ya, semakin kita memahami atau memiliki ilmu pengetahuan, maka ketika disuruh ngomong, dia akan lancar saja, akan menggali dari berbagai informasi dan pengalaman yang sebelumnya sudah pernah masuk. Itu kira-kira gambarannya tentang konsep diri. Oke. Konsep diri memiliki 2 aspek. Yang pertama itu aspek fisik, terdiri dari konsep yang dimiliki individu tentang penampilan, kesesuaian dengan jenis kelamin, arti penting tubuh, terus kemudian perasaan gengsi di hadapan orang lain yang disebabkan oleh keadaan fisiknya. 2 aspeknya itu yang memang konsep diri fisik, makanya kadang-kadang kalau orang minder gitu ya, konsep dirinya buruk karena fisik, ya memang kaitannya dengan seperti ini Mbak. Orang pertama kali itu melihat mengkonsepkan dirinya kalau konstruksi sosial itu menyebutkan orang cantik adalah orang yang putih, tinggi, langsing deh. Orang yang outsider dari itu, orang yang di luar dari hasil konstruksi sosial, maka dia akan merasa minder. Konsep dirinya buruk. Karena ya itu, orang lain selalu mengecap yang tadi bilang, oh gendut, oh cabi, oh gembui, apalah gitu. Nah, kemudian ada konsep diri psikologis. Aspek psikologis terdiri dari konsep individu tentang harga diri dan hubungannya dengan orang lain, serta kemampuan dan ketidakmampuannya. Sebetulnya, Bu, kalau ditanya, Bu, kalau saya fisiknya jelek, terus gimana, Bu? Proses penguatan yang paling bagus, jelek dalam artian karena menurut orang lain ya, kalau buat saya semua orang itu cantik Mbak dan Mas. Tuhan itu tidak pernah menciptakan produk gagal, even gitu ya, even sebuah produk yang katakanlah cacat secara fisik. Selalu ada hikmah dalam setiap penciptaan.
mungkin gitu. Apa sih kemarin yang baru ditarik itu? Oh, oke. Toyota Razor, Toyota apa sih yang baru itu, banyak ya dianggap produk Toyota apa nak? Ya, Toyota Razor gitu. Itu kan ditarik gitu ya, karena ada masalah dalam proses pengereman dan sebagainya misalnya. Ada Nokia yang dulu sempat ditarik karena bermasalah. Buat saya, mungkin bagi setiap produk ada yang namanya produk gagal. Tapi ketika Tuhan menciptakan, itu tidak ada produk gagal. Ini adalah bentuk penciptaan manusia yang sebaik-baiknya. Bu, kalau cacat gimana, Bu? Akan selalu ada hikmah dalam setiap penciptaan dari Tuhan itu. Gak main-main gitu. Kalau misalnya Tuhan mau iseng gitu, nurunin matahari, kan matahari jauh banget, iseng dideketin aja gitu. Misalnya ya, kalian udah panas kebakar semua, tapi itu tidak dilakukan gitu. Semua berjalan di alam itu sesuai dengan sistem. Nah, kalau fisik kita merasa tidak semenarik hasil konstruksi sosial, saya bilang hasil konstruksi sosial. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kita menguatkannya pada unsur psikologis. Kepercayaan diri ini akan memunculkan sebuah harga diri. Oke, boleh mungkin saya tidak terlalu putih gitu, jika dibandingkan dengan yang lain. Oke, mungkin saya berat badannya berlebih jika dibandingkan dengan Pak. Tapi saya bisa kok, mampu kok untuk A, B, C, dan D. Nah, kepercayaan diri inilah akhirnya akan memunculkan secara psikologis kalian akan memunculkan harga diri kalian. Kamu bisa lihat saya sebagai orang yang gendut gitu, tapi oke, kita misalnya kita bukan bertanding ya, beradu gitu untuk hal atau urusan yang lain. Saya nggak kalah sama orang yang kurus dan langsing gitu, sekalipun gitu. Nah, ini artinya yang bisa dilakukan kalau kita merasa konsep diri kita jelek karena faktor fisiknya itu. Gitu ya. Oke, sudah jam 10. Sebenarnya sih lebih enak untuk tanya jawab, Pak. Oke, kemudian konsep diri menurut Fitch dalam 2 dimensi pokok. Yang pertama itu dimensi internal. Internal atau kerangka acuan internal adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia di dalam dirinya. Dimensi ini dibentuk oleh terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama diri identitas. Lagi-lagi orang yang mampu menggambarkan siapa saya. Nah, pengetahuan individu ini sebetulnya akan semakin kompleks kalau diri identitas ini pada pertambahan usia dan interaksi dengan lingkungannya. Kalau anak umur 2 tahun, Lala, kalau ditanya, Lala itu siapa? Lala cantik, kata siapa? Kata mama dan papa gitu. Ya karena Lala umurnya masih 3 tahun gitu kan. Nah, kalau udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, terus ada yang misalnya dari dari interaksi dengan lingkungannya, emang kamu cantik lah, orang pesek begitu, misalnya nih ya, misalnya. Pesek terus pendek gitu, misalnya nih, ada yang ngomong kayak gitu, maka ini akan merubah identitas diri atau identity self. Gitu. Karena semakin bertambahnya usia dan interaksi dengan lingkungannya. Kalau bayi-bayi atau balita umur 3 tahun, ya konsep dirinya akan selalu positif karena selalu ditanamkan oleh tuanya, mana ada sih ini anak papa paling ganteng gitu, nggak ada. Kalau pas lagi nepuk-nepuk ya, anak papa paling pintar, paling ganteng gitu, nggak ada. Misalnya anak papa jelek, anak papa bodoh, nggak ada. Orang tua ini sekalipun gitu ya, kalau pada saat tidur selalu memberikan afirmasinya positif gitu. Kemudian ada diri pelaku atau behavioral self. Diri pelaku merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya yang berisikan segala kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh diri. Serasian antara diri identitas dengan diri pelaku menjadikan individu dapat mengenali dan menerima baik diri sebagai identitas maupun diri sebagai pelaku. Apa yang bisa dilakukan kalau sudah sampai di diri pelaku itu masuk dalam tahap, kalau yang tadi itu ada tahap afektif, yaitu penerimaan.
ya wes lah ya gitu, ya sudah lah ya, aku memang pendek tapi aku bisa kok lari gitu. Ya sudah lah ya, aku bisa pesek tapi aku masih bisa kok bernafas misalnya gitu ya. Ya sudah lah ya, aku kata orang hitam tapi aku masih cantik kok, yang penting hitamnya sehat gitu. Itu namanya diri masuk dalam menerima baik kondisi diri. Jadi penerimaan atau penilai atau judging self sebagai pengamat, penentu standar dan evaluator. Perantara antara diri identitas dan diri pelaku. Klien ini nantinya akan berperan dalam menentukan tindakan yang akan ditampilkan individu itu sendiri. Terus kalau kalian terpuruk dalam kondisi yang fisiknya tidak terlalu bagus, itu terus kalian tidak ngapa-ngapain, itu sangat amat hal yang buat saya membagongkan kalau kata orang zaman sekarang gitu. Jadi kalau boleh saya cerita, saya punya temen ya. Kalian tahu Tompel ya? Kalian tahu Tompel? Itu teman saya itu hampir separuh mukanya itu tompel semua, Mbak. Tompelnya bukan hitam doang lagi. Tadi dari tanda lahir itu, dari lahir dia itu mukanya hampir sebagian itu tompel. Hitamnya hitam yang berbulu gitu, hitam terus ada bulunya. Apa yang dilakukan? Anak itu cantik, cantik banget sebetulnya. Terus badannya bagus, tinggi dan lain sebagainya. Pinter pula, bisa ngomong. Dan awal-awal dia merasa bahwa apa yang diberikan Tuhan itu nggak adil, orang lain bisa sebegitu mulusnya, saya dikasih ini. Tapi dari situ kemudian ya akhirnya dia bangkit. Kalau saya terpuruk dengan kondisi ini dan dipaksa saja diledek, diejek sebagai tompel-tompel gitu, maka saya tidak bisa apa-apa. Nah akhirnya ya sekarang dia sudah berkibar gitu, jadi HRD handal gitu ya, di sebuah perusahaan bonafit di Indonesia. Karena memang anaknya pintar, Mbak. Itu yang mau saya spill atau garis bawahi di sini. Begitu kira-kira Mbak dan Masnya tentang gambaran konsep diri. Saya harus jelasin 1 sampai 7. Oke, yang ada aja, yang pengen ditanyain apa gitu aja ya, Mbak Panitia. Oke, baik. Kalau gitu kita bukan sesi tanya jawabnya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya mengenai materi psikologi komunikasi. Dipersilakan. Boleh lewat kolom chat ya, atau langsung ngomong lebih baik. Ngomong aja, terus nyalain kamera, boleh ya Mbak Panitia ya, Mbak Ocha ya, biar Boleh. saya kenal gitu. Kalau yang mau nanya boleh. Jangan sampai gini loh, maksud saya. Jadi acara ini itu hanya sebagai acara seremonalitas belaka gitu. Tapi bagaimana kalian menggali, oh mumpung ada kelas tambahan nih, saya nanya apa yang nggak saya pahami gitu. Gitu ya. Ayo kita bertarung dengan ngantuk, memang betul. Oke, kalau pakai Zoom itu bisa kelihatan namanya satu-satu kalau pas lagi saya ngajar. Kalau ini saya susah, jadi yang hafal ya Ocha nih mah gitu. Yang saya panggil 2 itu aja terus ya. Nabila, Tori kok ada story lagi bobo cantik Tori. Enggak Bu, udah bangun Bu. Oh udah bangun. Tita lagi belum pakai kerudung saya Bu, tiduran. Terus Sabareka masih rebahan. Ya boleh, silakan yang mau bertanya Mbak Panitia, silakan di woro-woro. Ayo, gimana kalian masih rindu ngerti nggak? Ini mumpung ada ibu di sini bisa bertanya kan. Ayo, bentar lagi UTS. Kalau misalnya belum ngerti, nah dari Tika Melinda, silahkan. Iya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Bu. Maaf Bu nggak bisa undian. Iya, saya tahu kok kamu masih cukup mata. Ibu, aku mau nanya di bagian, tapi bukan yang bagian konsep diri Bu. Jadi ada nggak apa-apa. Itu kan tadi saya spill doang. Kalau menjelaskan sampai 7 materi juga nggak ini. Oke, apa yang mau ditanyain?
Aku masih belum paham di bagian teori behaviorisme sama teori kognitif, Bu. Karena kan itu karena udah lama ya, Bu. Tapi aku nangkepnya itu behaviorisme sama kognitif itu hampir sama, Bu. Kalau behaviorisme itu berdasarkan perilaku manusia yang diamati, kemudian adanya stimulus yang diberikan, maka akan membentuk respon atau tingkah laku yang tampak ada di itu menitikberatkan bagaimana dan mengapa orang cenderung meniru. Itu kan sebenarnya sama ya, Bu, dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan pendidikan. Itu perbedaan yang signifikan itu gimana ya, Bu? Oke. Kalau penjelasannya memang dipengaruhi oleh pengalaman, iya. Tapi kognitif dan behaviorisme itu dua aliran atau pendekatan yang amat sangat berbeda, Mbak. Kognitif itu menekankan pada pemikiran. Nah, behaviorisme itu pada perilakunya. Berpikir dulu. Contohnya kemarin kalau misalnya gini, saya gini ya, secara misalnya gini, saya pulang malam melewatin daerah Buah Batu yang di sana yang gelap gitu. Kebetulan secara kemarin saya baca berita bahwa ada yang dibegal ya. Nah, secara kognitif saya berpikir, Mbak, menggali pengalamannya dari mana? Dari hasil bacaan saya. Tapi yang muncul adalah proses kognitif saya berpikir, oke, kalau dalam kondisi yang masih gelap, maka kemungkinan ketika saya lewat di daerah tersebut akan ada orang jahat, bisa jadi gitu. Nah, ini adalah proses berpikir saya. Nah, kalau misalnya perilaku atau behaviorisme itu pada proses perilakunya, bukan dari proses kognitifnya. Ibaratnya kan gini, Mbak, semua perilaku itu menyentuh ranah kognitif dulu. Setelah berpikir baru ke ranah perilaku atau behaviorisme. Saya baru makan setelah ada stimulus atau berpikir saya lapar. Gitu. Jadi proses behaviorisme dan kognitif adalah dua hal yang bukan saling berseberangan ya, tapi dua hal yang amat sangat berbeda. Kognitif itu mendasarkan perilakunya pada proses berpikir, sementara behaviorisme mendasarkan perilakunya pada proses perilaku. Dua-duanya sama-sama pengalaman, iya, pengalaman berpikir dan pengalaman bertindak. Duanya berbeda. Kalau ini pengalaman bertindak ya, kalau dulu saya goreng minyak, misalnya goreng lele, itu tuh asal masukin lele aja, jebret gitu kan. Nah, dari proses perilaku saya itu kemudian minyaknya kemana-mana, muncrat gitu kan. Udah gitu, akhirnya kemudian besoknya dari pengalaman perilaku saya ini, saya ngasih tepung gitu. Jadi serapan minyaknya itu masuk ke dalam tepung itu loh. Dua-duanya memang sama-sama berdasarkan, kalau kamu bilang kan sama, Bu, berarti kalau berdasarkan pengalaman. Yes, yang satu pengalaman berpikir, yang satu pengalaman berperilaku. Tapi gitu ya, secara secara perwujudan perilaku, bahwa kognitif dan behaviorisme adalah dua hal yang sangat atau yang berbeda. Kognitif itu proses berpikir kamu dulu, perilaku itu adalah behaviorisme adalah proses perilaku. Tentu saja proses perilaku itu didasari oleh proses berpikir kalau dalam ranah sikap gitu. Jadi contohnya gini, kalau misalnya ada iklan siang-siang begini, kamu kan hanya dalam proses behaviorisme ya. Ada proses berpikir, sirup marjan menghadirkan rasa baru, rasa bunga telang, gitu kan? Dengan warna ungu dan manis sempurna, sirup marjan. Gitu. Nah, kognitif kalian yang akan bekerja siang hari ini kan cuma mikir, oh ada bunga telang warnanya ungu, kayaknya seru nih gitu. Berpikir doang, bunga telang kan bisa buat ini bla 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 misalnya. Nah, pada ranah kognitif saja yang tersentuh.
perilakunya kapan? Ya nggak akan kali, kecuali kalian nggak puasa langsung berperilaku, habis itu minum sirup, ambil es batu di lemari es terus minum gitu. Jadi ranahnya begitu, bahwa kognitif dan behaviorisme adalah dua hal yang sangat berbeda, sama-sama mendasarkan pada pengalaman, ya pengalaman kognitif, pengalaman berpikirnya seperti apa, dan pengalaman perilaku seperti apa begitu. Tapi kognitif menggambarkan pada ranah pemikiran kalian masing-masing begitu. Gitu ya, kita jelas nggak? Ya Bu, jelas. Berarti kan maksudnya kalau kognitif itu berdasarkan proses berpikir kita ya Bu, mengoptimalkan potensi kognitif. Tapi kalau behaviorisme itu respon yang ditampilkan itu berupa tingkah laku gitu, bukan hanya Kognitif kan kemarin sudah diajarin. Kalau kognitif itu kan proses berpikir itu ada sensasi dulu, ada memori dulu yang di-recall dan lain sebagainya. Itu proses kognitif. Segala hal yang terkait dengan pikiran kita. Gitu. Masih dipikirin gitu. Oh enggak, jalan-jalan masih mikir nih gitu. Makan apa gitu. Mau makan apa? Masih mikir nih. Nah, ini ranah kognitif doang nih. Tapi kalau misalnya mau makan apa terus kamu beli pecel lele, itu sudah masuk ke ranah behavioral gitu. Tapi kalau kamu masih lele enak sih pakai sambelnya gitu, ada maaf ya siang-siang cerita makanan, nggak apa-apa lah, ini ujian terbesar bagi seorang yang berpuasa. Saya gini, lele enak sih, ada sambelnya gitu, timunnya juga seger, terus tapi rawon juga enak walaupun hitam itu gitu, tapi seger kalau kuahnya bla bla. Ini masih baru pada ranah kognitif kita. Tapi kalau kamu sudah keluar beli pecel lele, itu sudah masuk ke ranah behavioralisme atau behaviorisme. Sudah pada perilaku. Akhirnya kamu menentukan sikap kamu. Nah, sikap itu kan pada ranah perilaku. Itu bertindak, beli pecel lele. Tapi kalau masih membandingkan antara lele, rawon, tengkleng, terus apa lagi, itu masih pada ranah kognitif. Kamu berpikir, sedang membayangkan, merecall memori, memperbandingkan gitu. Itu pada ranah kognitif. Begitu kira-kira ya jawabannya, mudah-mudahan sih jelas dan harus jelas. Ada yang lain? Baik Bu, dimengerti. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Yang lain ini, kalau yang nanya dari anak kelas saya lagi mah kita bisa ini ya, nih mah ya, kemarin juga ada sesi khusus kursus psikologi komunikasi gitu. Yang lain Mbak Ocha. Ayo mungkin dari kelas-kelas lain boleh bertanya nih. Ocha, kamu di mana sih? Sinyalnya kurang begitu jernih. Di kosan, di Telkom, di Telkom. Oh gitu. Iya. Di daerah Telkom. Oke. Ayo dari yang lain gimana? Mumpung ada waktu dan kesempatan. Boleh chat mungkin kalau ini. Yang ngisi kuesioner ya kan, ngisi kuesioner itu kelas berapa aja Mbak Ocha? Ngisi kuesioner pengen kelas saya yang ngasih itu dari kelas mana aja tuh? Kalau dari itu kita hanya melakukan survei berdasarkan beberapa kelas saja, dan itu dari kelas PR 03, 04, ada beberapa yang ditanyakan pada anak-anaknya. Oke. Ya sudah, berarti yang 0304 nih, ayo. Kalau 02 apa namanya? Sudah biasa ketemu saya. Ya, yang lain. Jangan sampai waktunya jadi sia-sia ya.
Sabtu yang harusnya tidur kuliah tapi nggak mau nanya gitu. Enggak. Oke. Gak ada yang nanya kah? Mungkin Mbak Ocha mau nanya. Mungkin dari aku sendiri ingin bertanya sih, Bu, boleh? Boleh. Tadi kan sempat dibahas juga mengenai psikoanalisis ya, dimana itu merupakan dari alam bawah sadar berdasarkan ingatan dan juga pengalaman. Itu ada beberapa komponen atau variabelnya seperti ID, ego, dan super ego. Itu boleh dijelaskan sedikit nggak Bu mengenai hal-hal tersebut, walaupun di luar materi ya? Oke. Psikoanalisis itu mendasarkan pada id, ego, dan super ego. Id itu terkait dengan naluri dasar manusia, Mbak. Seperti misalnya kebutuhan untuk makan, kebutuhan seks, kebutuhan dan lain sebagainya. Ego itu adalah sebuah dorongan dari dalam diri yang biasanya memfasilitasi antara super ego. Super ego itu untuk mewujudkan it gitu. Dan super ego adalah norma. Kadang-kadang gitu ya, it itu dorongan dasar. Kita misalnya gini, ada di meja. Sekarang puasa ya. Sekarang puasa. Secara it gitu, lapar dong, ada makanan di meja. Dan ego kita ingin mewujudkan, makanlah karena lapar gitu. Tetapi super ego kita berupa norma dan lain sebagainya itu akan melarang, ya nggak bisa, walaupun di meja itu ada makanan, ya kamu nanti gitu makannya kalau sudah beduk maghrib. Itu gambarannya antara id, ego, dan super ego. Itu tuh dorongan orang mau makan, lapar, terus cemas, terus haus dan lain sebagainya, itu masuk di id. Dorongan itu akan selalu muncul karena kaitannya dengan kebutuhan biologis dan kebutuhan dasar. Nah, ego kita sebagai yang ada di dalam tubuh kita itu berusaha ingin mewujudkan. Ya gimana enggak, kalau lapar ya pasti gue makan dong gitu. Tapi dihalangi, bukan dihalangi, tapi kemudian di barrier atau ada sebuah batasan dari super ego kita. Gak selamanya ketika it pengen, ego itu harus mewujudkan. Karena ada super ego. Super ego ini bentuknya adalah norma kita. Kayak misalnya orang-orang, saya kasih contoh ekstrim misalnya. Ketika ada orang yang tertangkap gitu melakukan pelecehan seksual. Kalau ditanya kenapa? Karena tidak kuat habis melihat film porno. Dorongan seksualnya tinggi gitu, egonya pengennya melampiaskan gitu, super egonya ternyata dia lemah, justru tidak bisa melarang ego itu untuk mewujudkan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa atau tidak boleh dilakukan, even misalnya dorongan seksual itu tinggi gitu. Umumnya orang-orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya itu karena super egonya lemah, mereka hanya mengutamakan atau mementingkan ego begitu. Oke, jadi pada dasarnya berarti kita ini harus meningkatkan super ego kita atau menyetarakan keseluruhannya gitu? Ya harus keseluruhan, keseluruhan dari tindakan kita gitu loh. Jadi dorongan itu pasti akan dipuaskan oleh ego gitu. Ego, tapi bagaimana kita memuaskan itu, ada super ego yang menjadi barrier. Kita harus satu kesatuan. Kalau saat atau super ego kita lemah atau ego kita terlalu tinggi gitu sehingga mengalahkan super ego, ya pasti akan terjadi hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Makanya tiga ini tuh harus saling sangat terkait. Karena pada dasarnya kondisi dorongan di dalam diri itu, apalagi kaitannya dengan fungsi id itu yang merupakan kebutuhan dasar, itu akan selalu tinggi pada setiap makhluk
Tapi bedanya kita dengan binatang, kita punya super ego. Kalau binatang hanya punya id dan ego, itu lapar ya makan, makanya macan gitu ya, kalau lapar ya gigit rusa yang ada di situ, karena dia nggak punya super ego. Kalau macan punya super ego, enggak, kasihan rusanya, imut-imut lucu gitu, matanya kasihan gitu, mau nangis mau diterkam gitu kan, gak jadi makan tuh macan. Tapi macan nggak punya super ego gitu, jadi ketika ada dorongan rasa lapar pada idenya, dia macan untuk menerkam si rusa gitu. Beda dengan manusia yang punya super ego. Selapar apapun, kalau makanan itu bukan punya kita, ya kita tidak akan ambil. Karena jatuhnya kalau ngambil berarti kita mencuri, melanggar si super ego itu. Gitu kira-kira gambarannya, Mbak Ocha. Oke, sudah? Oke, ada yang lagi dari Alvina Salsandra Putri. Tanya, Ibu mau saya nanya nanti aja, dan karena tidak mengizinkan untuk omnibus. Jadi Alvina bertanya mengenai color vision yang ada di materi pertemuan 6 kalau di kelas 03. Alvina merasa kurang mengerti mengenai trichomat teori. Mungkin boleh dijelaskan mengenai trichomat teori? pertemuan 6 kalau di kelas saya, dan saya juga kurang memahami tentang trichomat teori, color vision. Itu bahasan tentang apa, Mbak? 03 berarti Ocha ya? Betul, Ibu. Coba bisa di spill pada bahasan apa, terus sampai menyebutkan teori ini tentang apa? Kalau di sini mengenai spektrum warna gitu, Ibu, bagaimana respon kita, cons dan juga rods atau batang kerucut dari konsep reseptor visual, bagaimana mereka menangkap warna. Terus dari situ di apa? Jadi kalau misalnya warna di sini ada warna ungu, maka yang merespon adalah consnya, dan jikalau warnanya hijau akan direspon oleh yang cons dan sebagainya begitu. Oke, sebetulnya teori trikoma teori itu kan itu kajian tentang mata ya, respon visual ketika mata dianggap mampu menangkap 3 kanal warna yang berbeda atau 3 jenis sel kerucut. Itu ada warna apa aja? Biru, terus apa lagi? Ada hitam, biru, ungu, hijau, kuning, orange, dan juga merah. Oke, terus dari 3 warna itu apa yang ini? Dijelasinnya gimana, Mbak? Kalau di sini mungkin kayak eye catching gitu, Ibu, di teori trikomatik ini. Mana yang warna ini eye catching dan bisa ketika kita melihat sebuah desain visual, itu akan kita langsung tertarik dan mata kita tertuju pada desain tersebut. 3 kanal warna yang berbeda, Mbak. Jadi warna dasar itu ada warna merah, terus kemudian biru dan hijau. Nah, secara fisiologis mata kita itu memiliki kemampuan yang lebih pada 3 warna tersebut. Itulah kenapa kemudian pada buta warna dan buta warna sebagian itu tidak bisa, kalau buta warna kan bisa hanya hitam dan putih ya, dia nggak ngerti warna apa, yang tahu yang kelihatannya nggak terang mereka akan sebut hitam. Nah, atau buta warna sebagian, dia hanya bisa membedakan warna merah dan kalau tidak salah buta warna sebagian itu merah dan biru kalau nggak salah, mohon dikoreksi nanti kalau salah gitu ya. Itu jadi artinya bahwa kita
mata kita itu memiliki keterbatasan penangkapan warna tersebut. Nah, kaitannya ke untuk unsur psikologisnya seperti apa, Bu? Nah, itulah kenapa dalam setiap produk kita selalu harus mengedepankan warna-warna yang memberikan efek hausti, efek lapar, efek yang greget gitu ya. Orang cenderung akan memberikan perhatian lebih pada 3 warna tersebut. Yang tadi merah, hijau, dan merah, hijau, dan biru gitu. Jadi kalau warna-warna yang lain gimana, Bu? Ya tertangkap, secara fisiologis tertangkap. Kita tahu ada hitam, kita tahu ada kuning, kita tahu ada apa. Tapi kenapa kemudian ada trikoma itu, bahwa sel kerucut secara fisiologis mata kita akan lebih familiar terhadap warna-warna tersebut. Makanya kalau ada mobil merah kan mesti kita wis merah gitu. Terus kemudian baju merah jangan sampai lolos gitu kan, karena memang ada hal yang berbeda yang ditampilkan yang memicu gitu. Kalau dijelasin secara ilmiahnya yaitu pada pakai teori trikotomi itu, bahwa kemudian warna-warna yang masuk dalam 3 kategori itu lebih memiliki efek visual dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Nah, kalau mau menarik perhatian orang, pakailah baju merah, pakailah baju hijau ngejreng, pakailah baju biru ngejreng, seperti itu. Itu namanya trikotomi. Tapi kalau dijelaskan secara fisiologis, bahwa sel mata kita itu hanya bisa menangkap, atau lebih bisa menangkap, bukan hanya bisa ya, lebih bisa menangkap pada 3 warna tersebut. Nah, itu hasil apa? Hasil sel fotoreseptor yang berbeda. Ada 3 panjang gelombang yang akhirnya menyentuh gitu, menyentuh secara ilmiahnya ya kalau dijelaskan, yang menyentuh proses visual kita, proses penglihatan kita, yang kemudian menghasilkan respon lebih bagus dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Coba kamu sepanjang jalan gitu ya di Telview itu, kalau buka puasa bersama, Mbak Uca kan ngekos di situ, berarti kalau cari makanan di sekitar Telview tuh, gerobak yang biasa-biasa doang, putih doang, itu kan tidak akan menarik perhatian. Jual apa sih, meskipun event itu enak. Tapi gerobak misalnya yang dikasih warna merah, biru, warna-warni, pasti akan, ini jualan apa sih? Even jualannya cuman cireng doang. Gitu. Tapi orang akan mulai atau melihat ke ke gerobak itu karena ada stimulus warna yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya, makanya harusnya ini prepare itu backgroundnya jangan biru muda, Mbak. Birunya biru terang, ngejreng, tambah hijau kiri kanan gitu. Nah, secara teori trikotomi itu akan ngena tuh. Gitu. Makanya sepanjang ini nih nama-nama yang tidak on cam itu yang saya stimulus saya yang kuat itu pada si Zabareka dan Bahreta gitu, karena dia menggunakan warna merah. Kalau yang abu-abu doang, terus ungu segala rupa itu tuh tidak akan menarik perhatian saya. Karena secara stimulus, secara fisiologis yang tadi dijelaskan, saya sudah kelihatan gitu. Mata saya lebih merespon pada warna-warna terang gitu. Kenapa kemudian lampu merah putih, merah hijau kuning, itu kuning kan pelan-pelan ya, tapi untuk merah dan hijaunya adalah 2 warna dasar yang paling kuat menstimulus. Kenapa dijadikan merah dan hijau? Dasar teorinya ya itu. Begitu. Karena orang ini apapun kelihatan, oh merah gitu, oh hijau gitu. Kira-kira gambarannya begitu. Yang nanya mudah-mudahan jelas. Ada yang lain? Mungkin Mbak Panitia silahkan. Mungkin yang ingin bertanya lagi, adakah? Kita tunggu mungkin sampai 10.40 ya. Saya pertanyaan terakhir atau bagaimana? Ada
yang ingin bertanya lagi? Yuk, ada yang mau nanya? Mungkin. Kasihan loh, panitia ini sudah capek-capek membuat program acara ini. Gitu. Jadi nanti kalau tidak efektif, nanti saya kasih catatan. Gitu. Oke, baik. Mungkin kalau ada yang tanya, aku bakal menyimpulkan pemateri hari ini ya, Bu. Jadi untuk kesimpulannya, pada pemateri hari ini, berkomunikasi itu dapat dipengaruhi oleh sikap, perilaku, kepribadian, dan juga pengalaman setiap individu. Dan adapun yang dijelaskan yaitu konsep diri merupakan hasil komunikasi yang terdiri atas pandangan dan perasaan dirinya, baik yang bersifat psikologis, sosial, maupun fisik. Konsep diri terbentuk dari konstruksi sosial yang memiliki beberapa komponen seperti kognitif tentang keadaan dirinya yang bersifat objektif dan komponen afektif tentang individu terhadap diri yang bersifat subjektif. Oke, segitu saja. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin foto bersama, boleh? Ayo, yang ini on cam dulu yuk. Sebagai bukti absen. Nah, Mas, ayo absen dulu. Ayo on cam dulu. Sini Mak aja on cam terus nih. Ayo yang bisa on cam boleh on cam. Ini nggak ada yang mau on cam lagi nih. Iya, saya heran. Ini jangan-jangan ikut kelas tambahan itu karena apa, Mbak dan Masnya? Jangan gitulah, atuh. Yuk, kasihan panitianya. On cam. Nah, sabar Eka. Gitu. Zahratul, Namira. Yuk kelas saya kalau nggak mau on cam nih. On cam. Syahid Robi, bukan kelas saya ya? Bukan bu. Yuk yang lain. Yuk biar bisa diambil evidensinya sama panitia. Biar prepare. Ayo, dimohon untuk on cam ya. Oke, seadanya saja. Oke, kalau udah nggak ada lagi langsung diambil aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih semua. Oke, baik. Terima kasih semuanya.